Halo bosku, kembali lagi di channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di video ini seperti biasa gue akan membahas lagi satu cerita sejarah tentang kisah hidup seorang ratu pemimpin Mesir yang sangat terkenal cerdas dan juga cantik bos. Kisahnya ini terbagi menjadi dua versi bos ya. Ada yang memandangnya sebagai sosok perempuan paling berpengaruh dalam sejarah karena di masa kepemimpinan dia berhasil memakmurkan dan juga menjaga kestabilan Mesir selama hampir 22 tahun lamanya. Tapi ada juga yang memandang dia dari sisi kisah cinta dan nyawa, di mana pada saat itu dia terlibat dalam hubungan romantis yang dinilai telah menghancurkan kehidupan dua jenderal besar dari Romawi. Siapakah dia? Ya, seperti yang gue tulis di judul, malam ini gue akan membahas kisah tentang Ratu Cleopatra bos. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau disclaimer dulu nih. Kalau cerita tentang Cleopatra ini punya banyak sekali detail-detail informasi yang berbeda-beda. Lain sumber, lain pula infonya. Udah berabad-abad nih kisahnya. Bisa sampai ke kita ya karena diwariskan secara turun-temurun dan tentunya telah mengalami banyak sekali pengembangan. Jadi gue mohon maklum aja bos ya kalau beberapa bagian nanti kalian akan menemukan ada detail cerita yang berbeda nih dari sumber yang pernah kalian baca atau kalian dengar sebelumnya. Tapi secara garis besar ceritanya kurang lebih sama kok. Nah, jadi penasaran dengan kisah selengkapnya? Ini gue rangkumin kisahnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja bos. Oke bos, jadi sebelumnya kita masuk dalam kisah hidupnya Cleopatra. Gue mau mengajak kalian melihat lebih jauh lagi ke belakang, ke bagian latar belakang keluarganya ya bos. Jadi bosku, cerita tentang asal-usul Cleopatra ini bisa dibilang sangat-sangat menarik bos. Selama ini kan kita tahunya ya udah Cleopatra ini adalah seorang ratu dari Mesir. Padahal bos, Cleopatra ini sendiri ternyata bukan asli keturunan Mesir loh. Keluarganya dia berasal dari Macedonia Yunani. Kisah awal mula kedatangan keluarga Cleopatra ini ke Mesir tidak dapat dilepaskan dari sejarah ekspansi yang dilakukan oleh Alexander the Great. Ini bos, Alexander the Great ini adalah salah satu komandan militer yang tidak pernah terkalahkan dalam setiap peperangan. Dan Alexander ini juga merupakan seorang raja yang sangat melegenda di kerajaan Yunani kuno. Nah, pada saat itu Alexander berhasil menaklukkan wilayah Asia dan sebagian Afrika, termasuk salah satunya Mesir. Nah, tapi kepemimpinan Alexander ini ternyata tidak bertahan lama. Karena pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander pun ditemukan meninggal dunia. Nah, kematian Alexander the Great ini akhirnya menciptakan kekosongan kekuasaan. Orang-orang pun jadi pada berebut daerah kekuasaan di sana, sampai akhirnya salah satu jenderal angkatan daratnya Alexander, atau ada juga yang menyebutkan Ptolemeus I berhasil mengambil alih kekuasaan Mesir. Dia pun segera langsung membangun dinasti Ptolemaic di sana dan sejak saat itu bos, Ptolemeus I ini pun dinobatkan sebagai apa? Firaun. By the way, seperti yang kalian tahu Firaun ini bukan nama orang ya. Bukan Firaun zaman Nabi Musa. Melainkan Firaun itu adalah sebutan untuk kepala negara atau pemimpin agama bagi masyarakat Mesir kuno ya. Nah, yang jelas bos, Firaun dari Yunani yang berhasil mengambil alih Mesir setelah kematian Alexander the Great. Ini ada siapa? Ptolemeus I. Dan dia jugalah yang nantinya menjadi cikal bakal kelahiran Cleopatra bos. Barulah setelah itu Cleopatra ini lahir pada tahun 69 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir dengan nama asli Cleopatra VII, Cleopator. Nah, ayahnya Cleopatra ini bernama Ptolemy XII Auletes dan ibunya bernama Cleopatra V Tripena. Oke, nah Cleopatra ini adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Urutannya kayak gini bos. Anak pertama kakaknya Cleopatra itu bernama Berenice IV. Terus anak keduanya bernama Cleopatra VI. Nah, ada yang ketiga barulah itu Cleopatra VII yang kisahnya akan kita bahas. Terus lanjut ke anak keempat Ptolemy XIII laki-laki, terus anak kelimanya Ptolemy XIV laki-laki juga. Dan anak yang keenam atau yang paling bungsu adalah Arsino IV, cewek ini. Memang nama-nama mereka tuh kebanyakan sama. Yang bedain tuh cuma angka belakangnya. Nah, ada tuh dia anak ketiga dari 6 bersaudara. Oke, nah selama bertahun-tahun bos, keluarga Cleopatra ini tinggal di sebuah istana mewah di kota Alexandria. Istana tersebut berukuran sangat-sangat besar
dengan lebih dari 100 kamar, memiliki taman-taman cantik dengan patung-patung yang sangat memikau, dan juga memiliki air mancur yang tidak kalah indah di istana itu. Cleopatra mendapatkan akses pendidikan ini sangat-sangat luas. Hal ini didukung oleh keadaan kota Alexandria yang merupakan pusat budaya terbesar dan juga memiliki perpustakaan yang koleksinya buku-buku ini sangat lengkap, bos. Nah, dengan segala fasilitas tersebut, Cleopatra VII ini pun tumbuh menjadi perempuan yang sangat-sangat cerdas. Dia ini pandai di bidang filsafat, politik, astronomi, matematika, retorika, dan dia bahkan menguasai sekitar 7-8 bahasa, termasuk bahasa Mesir, bos. Fun fact-nya adalah walaupun dinasti Cleopatra ini telah memimpin Mesir selama berabad-abad, bos, Cleopatra ini orang yang pertama di keluarga mereka yang fasih dalam berbahasa Mesir tanpa penerjemah. Jadi dari dulu nenek moyangnya sampai Ptolemy 13, bapaknya mereka tuh ngomong bahasa Mesir pasti pakai penerjemah. Baru Cleopatra inilah yang bisa berbahasa Mesir dengan fasih. Tapi aneh ya bos, berkuasa kok nggak bisa ngomong bahasa Mesir. Tapi sayangnya bos, segala kemudahan dan kemewahan hidup ini didapatkan oleh Cleopatra ini berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana mereka. Kalian tahu ya, sejak dulu dinasti Ptolemaic tadi itu dikenal sering melegalkan pernikahan sedara. Untuk apa? Untuk menjaga garis keturunan kerajaan. Dan selain itu mereka ini juga tidak segan-segan menghabisi nyawa keluarganya mereka sendiri demi bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, masalah-masalah ini bos terus terjadi sampai akhirnya ayahnya Cleopatra, yaitu Ptolemy 12, terpaksa turun tahta setelah digulingkan oleh anaknya sendiri, si Berenice tua, kakak perempuan pertamanya Cleopatra. Ptolemy 12 ini pun melarikan diri lah ke Roma. Dan kabarnya bos, pada tanggal 58 sebelum Masehi, Cleopatra ini juga ikut tuh tinggal dalam perasingan di Roma bersama bapaknya. Dia ikut bapaknya, dan setelah Ptolemy 12 ini tidak lagi berkuasa, Berenice ini pun naik tahta bos, jadi ratu dia. Tapi sama juga kekuasaan ini nggak bertahan lama bos, karena beberapa tahun kemudian Ptolemy 12 ini akhirnya balik lagi ke Mesir setelah dia dibantu oleh Jenderal Romawi ini bantu sama Pompei, dan akhirnya Ptolemy 12 pun segera mengambil kekuasaannya. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah perintah yang sangat-sangat mencengangkan. Dimana kalian tahu pada tahun 55 sebelum Masehi, Ptolemy 12 dengan tega memerintahkan agar Berenice anak sulungnya dieksekusi mati. Gak peduli mereka, yang penting dapat kekuasaan. Kayak gitu bos, parah banget pokoknya. Dan masalah dalam keluarga Cleopatra tuh gak berhenti di situ aja bos. Beberapa saat setelah Berenice dieksekusi mati, kakak keduanya Cleopatra yaitu Cleopatra VI, Noah, juga ditemukan meninggal dunia. Rumor beredar katanya Cleopatra VI ini meninggal karena dia diracun. Sama siapa? Sama saudaranya sendiri. Dan lagi-lagi alasannya karena apa? Karena perebutan kekuasaan bos. Nah, setelah meninggalnya kakak pertama dan kakak keduanya itu, Cleopatra ketujuh menjadi anak tertua dalam keluarga mereka. Dan sesuai tradisi turun-temurun dalam dinasti Ptolemy saat itu, Cleopatra pun akhirnya harus dinikahkan dengan adik laki-lakinya sendiri yang bernama Ptolemy 13, adik kandungnya dia bos. Ya, anak kelima kalau nggak salah itu Ptolemy 13. Dan pada tahun 51 sebelum Masehi, ayah mereka yaitu Ptolemy 12 pun ditemukan meninggal dunia. Dan sejak kematian bapaknya ini, Cleopatra dan suaminya yang merupakan adik kandungnya ini sendiri akhirnya naik tahta menjadi raja dan ratu Mesir. Beberapa sumber menyebutkan bahwa saat itu Cleopatra ini memulai masa kepemimpinan di usia 18 tahun. Dan sedangkan suaminya atau adiknya ini berusia sekitar 10 atau 13 tahun gitulah. 3 tahun pertama ketika Cleopatra VII dan Ptolemy 13 ini menjabat sebagai raja dan ratu Mesir, Mesir sedang dilanda permasalahan ekonomi, kelaparan, konflik politik sampai dengan banjirnya Sungai Nil. Nah, dalam penyelesaian masalah-masalah itu bos, Cleopatra pun berperan lebih dominan dibanding lakinya. Hal ini disebabkan karena Cleopatra jauh lebih cerdas dan juga dewasa. Nah, sikap Cleopatra itu ternyata membuat suaminya Ptolemy 13 ini gak suka. Mulailah ada pemikiran cara untuk bisa menggulingkan tahta Cleopatra ini. Nah, di saat yang bersamaan bos, Roma juga sering ikut campur tuh dalam pemerintahan Mesir mereka. Dan salah satu yang menjadi masalah adalah Roma ini terus-menerus meminta pajak sama Mesir.
Liciknya Ptolemy 13 ini justru melihat kondisi itu sebagai peluang. Dia mulai tuh mencari dukungan dari penguasa tertinggi Roma, yaitu siapa? Tadi, aku suruh ingat kan namanya si Popeye, sahabat bapaknya dulu tuh. Nah, dia minta tolong lagi sama dia, Popeye yang pada saat itu juga merasa kalau Cleopatra ini dapat menjadi ancaman bagi bangsa Romawi. Akhirnya setuju tuh bos untuk kerjasama dengan Ptolemy 13. Akhirnya pada tahun 49 sebelum Masehi, mereka pun mengirim pasukan tentara yang ditugaskan untuk menghabisi Cleopatra. Untungnya bos, Cleopatra udah lebih dulu mengetahui rencana pembumi hangusan itu. Cleopatra yang pada saat itu berusia 21 tahun bos, akhirnya pun memutuskan untuk menyelamatkan diri. Kemana? Ke Suriah, dengan mengajak adik bungsunya yaitu Arsinoe. Tadi yang nggak tahu cowok apa ceweknya nih. Dia bawa adiknya pergi ke Suriah. Nah setelah Cleopatra pergi bos, kan nggak jadi dihabisi istrinya nih. Ptolemy 13 pun memutuskan untuk melacak keberadaan Cleopatra dan memastikan bahwa sang ratu ini tidak pernah bisa balik lagi ke Mesir. Nah tapi bos, pas mereka lagi nyari keberadaan Cleopatra, mereka ini malah menemukan satu berita besar tentang kekaisaran Romawi. Ternyata di Romawi itu juga lagi ada perang saudara antara Pompei dengan Julius Caesar. Dan konflik tersebut dinamakan sebagai Caesar Civil War. Pompei ini seringkali mengalami kekalahan bos selama Caesar Civil War ini. Ditambah lagi pada saat itu dia juga kalah dari Julius Caesar dalam peperangan The Battle of Pharsalus. Karena Pompei ini mengalami banyak sekali kerugian akibat kekalahan tersebut, dia pun gantian bos, pergi dia ke Mesir buat meminta bantuan. Nah, Pompei sebelumnya sudah membantu Ptolemy 13 dalam menggulingkan tingkat tahta Cleopatra, tentu merasa bahwa kali ini gue juga harus gantian dibantu sama Ptolemy 13 kan. Tapi ternyata bos, dugaan itu salah besar. Sebelum Pompei tiba di Mesir untuk minta bantuan, Ptolemy 13 sudah terlebih dahulu berunding sama para penasehat. Dalam perundingan tersebut, para penasehat ini bilanglah ke Ptolemy 13 bahwa kekuatan Julius Caesar ini jauh lebih besar lagi daripada si Pompei. Makanya Pompei itu sering kalah. Jadi kemungkinan Julius Caesar inilah yang akan memenangkan peperangan saudara ini. Kalau seandainya Mesir berpihak ke Pompei, bisa dipastikan Mesir akan rugi besar. Oleh karena itu bos, Ptolemy 13 pun setuju untuk memihak ke siapa? Ke Julius Caesar. Padahal Pompei yang udah bantuin dia buat ngulingin Cleopatra. Nah, untuk menunjukkan kalau dia sudah pro sama Julius Caesar, Ptolemy 13 ini pun memerintahkan pasukannya untuk memburu Pompei. Awalnya mereka menyambut kedatangan Pompei dengan sangat hangat dan damai kan bos. Tapi tidak lama kemudian mereka dengan tega memenggal kepala si Pompei secara brutal. Padahal udah dibantu, nggak tahu diri nih si Ptolemy 13 nih. Dan beberapa hari setelah kematian Pompei bos, Julius Caesar pun akhirnya berlabuh lah ini ke Alexandria. Kan memang untuk mencari Pompei, dan di situ Ptolemy 13 pun ngerasa pede kali. Dia pun datang menemui Julius Caesar sambil membawa kepala si Pompei. Nah tengok nih, udah kubunuh musuh kau katanya. Nah di luar dugaan, pas Julius Caesar melihat musuhnya sini sudah terbunuh, ternyata dia nggak senang bos, nggak suka dia pada saat itu. Julius sesungguhnya justru kesal sama Ptolemy 13. Kenapa? Karena di situ Julius ini mikir, kok kenapa ikut campur dalam urusan gue sama Pompei? Ini kan urusan gue, lu nggak usah ikut campur lah. Gitulah bahasa mereka. Tapi meskipun kejadian di Mesir ini tuh cukup membuat Julius Caesar ini marah, Julius ini tetap sepakat untuk menjaga perdamaian hubungan baik dengan Mesir. Tapi bos, Julius Caesar ini punya satu syarat. Dia ingin bertemu langsung dengan raja dan ratunya Mesir. Raja dan ratunya ya bos, bukan raja aja. Padahal kalian ingat tadi di awal, kalau Cleopatra ini sedang diasingkan diri kemana? Ke Suriah. Nah pas mendengar kabar kalau Julius Caesar dia ingin bertemu dengan Cleopatra ini pun melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Tapi gara dia ini belum bisa muncul di Mesir dengan aman bos, Cleopatra ini pun langsung merencanakan strategi yang cerdik untuk bisa menemui Julius Caesar, di mana pada saat itu Cleopatra pun meminta bantuan salah satu jenderalnya untuk bisa membawanya masuk ke Mesir.
menggunakan kapal, dan setelah berlayar di Sungai Nil selama 8 hari, mereka pun akhirnya berhasil memasuki kota Alexandria. Dan setelah berlabuh di Alexandria, bos, ada yang bilang kalau saat itu Cleopatra sembunyi di dalam karung. Dengan hati-hati, karung ini pun dibawa masuk ke istana dan ditinggalkan di dalam kamarnya Julius Caesar. Agak susah sih kalau secara logika. Nah, di momen itu Cleopatra pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa memikat hatinya Julius Caesar. Sebagai perempuan yang sangat cerdas, dan memang dia ini asalnya super duper cantik kali ya, mudah kali bagi Cleopatra dalam meluluhkan hati Julius Caesar ini. Di sisi lain, Julius Caesar ini juga sudah terlanjur nggak suka sama Ptolemy 13. Ya gara-gara apa? Gara-gara sikapnya yang lancang udah membunuh Pompei. Nah, kejadian pemenggalan Pompei itulah yang akhirnya dijadikan Cleopatra sebagai alasan kalau Ptolemy 13 ini, which is suaminya dan juga adik kandungnya ini, nggak pantas lah jadi Raja Mesir. Caesar kata si Cleopatra, dan menurut gue nih, dia Julio yang paling layak lah untuk memimpin Mesir. Kata si Cleopatra, segala bujuk rayu dilegalkan Cleopatra akhirnya berhasil, bos. Sejak pertemuan tersebut, Julius pun akhirnya dengan mantap memihak ke Cleopatra. Dan sekarang kalian penasaran kan gimana kisah selanjutnya antara Cleopatra dan Julius Caesar ini? Keputusan Julius Caesar untuk memihak Cleopatra ini pun ternyata membuat Ptolemy 13 marah. Tanpa menunggu lama, Ptolemy 13 pun langsung menyatakan perang melawan Julius Caesar. Peperangan di antara mereka ini pun pecah dan dinamakan sebagai The Siege of Alexandria atau pengepungan Alexandria. Awalnya Julius nggak banyak melawan, bos. Dia hanya berusaha untuk mempertahankan posisi sembari menunggu bantuan dari sekutunya, bos. Ya iyalah, orang dia lagi di Mesir kok. Asal dia kan dari Romawi, jadi nggak banyak pasukan yang dia bawa. Dia diam aja bentar di situ loh, mempertahankan diri. Nah, pas sekutunya sampai ke Mesir, Julius Caesar pun akhirnya berhasil mengalahkan Ptolemy 13 di sekitaran Sungai Nil, katanya. Dan pertempuran tersebut menyebabkan Ptolemy 13 ini pun tewas, tenggelam di Sungai Nil, bos. Nah, tewasnya Ptolemy 13 ditambah dengan kedekatan antara Julius dengan Cleopatra yang semakin intens, ini membuat keduanya pun saling jatuh cinta. Kebetulan, bos, beberapa saat kemudian pun mereka menjalin hubungan romantis dan menikah. Dari hubungan romantis itu, Cleopatra pun melahirkan satu anak yang diberi nama Ptolemy Kaisar, atau yang lebih sering disebut Caesarion. Selain melahirkan buah hati cinta mereka, keberadaan Julius Caesar ini juga membuat Cleopatra mendapat dukungan untuk mengambil alih kembali tahtanya di Mesir dulu. Udah berhasil dia mengambil alih tahta lagi, beberapa saat kemudian Julius Caesar ini harus balik lagi, bos, ke Roma. Akhirnya dia meninggalkan sekitar 15.000 pasukannya di Mesir untuk menjaga sang kekasih ini, si Cleopatra. Selama di Mesir sepeninggalan Julius Caesar, Cleopatra pun melanjutkan kepemimpinannya lagi di Mesir sebagai seorang Firaun. Di masa kepemimpinannya ini, bos, Mesir berkembang dengan sangat pesat. Dia mendukung kemajuan dan perkembangan perpustakaan Alexandria. Dan dia juga menjalin hubungan dagang dengan negara-negara timur. Dan segala kemampuan dan kecerdasan Cleopatra pun membangun perekonomian Mesir, sehingga negaranya itu memiliki status yang sangat kuat di mata dunia. Dan selain membangun perekonomian Mesir, Cleopatra ini juga dikenal sangat berjasa dalam menjaga kestabilan Mesir. Dan pada saat itu, bos, Mesir ini pernah mengalami krisis pangan yang sangat besar loh. Banyak petani, hewan ternak, dan juga tanaman mereka ini yang pada mati tiba-tiba gitu. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Cleopatra pun mengambil satu langkah tegas yang tidak pernah terpikirkan oleh pemimpin-pemimpin lain pada masa saat itu, bos. Kalian tahu, demi mementingkan kelangsungan hidup rakyatnya, Cleopatra ini membuka cadangan makanan di istana dan juga membagikan sebagian harta istananya untuk masyarakat. Dengan demikian, Mesir pun berhasil selamat dari krisis tanpa harus melibatkan negara lain. Mantap kali kan? Memang dia tuh bertaruh darah sama saudara-saudara kandungnya, gak peduli dia. Tapi untuk masyarakat, untuk rakyatnya, ini dia diayomi banget. Untuk memperkuat kedudukan Mesir,
Cleopatra ini juga memimpin pasukan dalam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, termasuk salah satunya kemana? Ke Roma, tempat asal kekasihnya, si Julius Caesar. Nah, kedatangan Cleopatra di Roma pun membawanya kembali ingin bertemu dengan Julius Caesar. Di sana dia tinggal bersama dengan anak mereka di dalam sebuah mansion mewah milik si Julius Caesar. Nah, bersamaan dengan kedatangan Cleopatra di Roma, Julius juga sedang berada di puncak tahtanya dalam kepemimpinan Roma. Julius ini dipuja-puja kali lah oleh banyak orang karena dianggap ya sudah berhasil menaklukkan Mesir. Nah, Julius yang memang pernah tinggal di Mesir juga sudah mulai beradaptasi. Banyak sekali kebudayaan dari Mesir yang dia terapkan itu di Roma. Julius ini juga banyak sekali mereformasi tatanan politik dan juga sosial. Dia juga ikut membangun perpustakaan dan juga mulai membuat banyak sekali proyek infrastruktur. Intinya Julius Caesar ini berambisi ingin membangun Roma menjadi semegah dan semaju Alexandria yang ada di Mesir. Tapi meski kembalinya Julius Caesar membawa banyak sekali perubahan baik untuk Roma, ternyata ada banyak pihak elit Romawi yang tidak suka sama si Julius Caesar ini. Nah, ketidaksukaan mereka ini pun semakin besar setelah mengetahui bahwa Julius Caesar ini memiliki hubungan romantis dengan Ratu Mesir, yaitu Cleopatra. Pengaruhnya Julius Caesar di Roma aja udah sangat besar kali ya kan bos. Kalaulah Julius Caesar ini sampai menjadikan Caesarion anaknya dengan Cleopatra ini sebagai ahli waris, bisa dipastikan powernya si Julius ini akan makin tidak tertandingi. Anak mereka nih, si Caesarion, macam simbol bersatunya dua power besar gitu kan. Power dari Roma sama power dari Mesir. Nah, dengan alasan tersebut, perlahan-lahan perpecahan ini pun mulai terjadi di Roma tanpa menunggu yang lama. Pihak-pihak yang kontra dengan Julius Caesar pun mulai berkumpul. Kekuatan-kekuatan mereka sepakat untuk melengsarkan si Julius Caesar ini bos. Dan bahkan dari mereka juga ingin merusak hubungan percintaan antara Julius Caesar dengan si Cleopatra. Singkat cerita nih, perlawanan terhadap Julius pun semakin membesar lagi, hingga akhirnya pada tahun 44 sebelum Masehi Julius Caesar dihabisi nyawanya sama politisi Romawi, tepat ketika mereka baru saja selesai melakukan rapat senat. Dan berita kematian si Julius Caesar ini dengan sangat cepat langsung menyebar hingga didengar oleh telinganya Cleopatra bos. Nah, di momen itu Cleopatra merasa sangat sedih, sangat shock. Tapi satu sisi dia juga merasa kalau kota Roma sekarang udah gak aman untuk dia. Yang jadi pegangan dia sudah mati kok. Dia pun segera langsung mengajak Caesarion untuk buru-buru kembali ke Mesir. Nah, di sisi lain, kematian Julius Caesar pun menyulut juga kemarahan para jenderal kesayangannya. Seorang jenderal yang bernama Mark Antony yang merupakan kaki tangan Julius Caesar pun langsung gerak cepat untuk mengejar para pengkhianat itu. Orang-orang yang sudah mengkhianati Julius Caesar ini dicari sama dia. Dan selain itu, Antony juga membacakan surat wasiat Julius yang menyebutkan bahwa Julius menunjuk keponakannya yang bernama Octavius untuk menggantikan dirinya. Dan sejak Octavius itu ditunjuk menjadi penggantinya Julius, bersama dengan Antony dan juga Marcus Lepidus. Marcus Lepidus ini salah satu orang penting juga nih bos di Romawi. Mereka bertiga pun segera memburu orang-orang yang sudah berkhianat. Sejak kematian Julius Caesar, kota Roma pun akhirnya dibagi lah bos ke dalam kekuasaan 3 orang tadi, di mana pada saat itu Mark Antony mendapatkan jatah kekuasaan di wilayah Mediterania Timur dan duanya lagi di wilayah yang berbeda. Tanpa diduga inilah jalan yang akan membawanya dekat dengan sang ratu Mesir, yaitu Cleopatra. Inilah bagian percintaan Cleopatra. Penasaran kalian dengan apa yang terjadi antara Cleopatra dengan Mark Antony? Jadi bos, wilayah kekuasaan ini diberikan pada Antony itu sebenarnya juga termasuk wilayah Mesir kok. Jadi sebenarnya ya boleh-boleh aja bagi Antony untuk menjalin hubungan dekat dengan Mesir, termasuk menaruh pengaruh di wilayah tersebut. Tapi pada saat itu kedudukan Antony ini belum cukup kuat bos. Dia masih membutuhkan banyak sekali dukungan untuk bisa memperkokoh pasukannya. Dan sebagai kota yang kaya dan maju, Mesir ini dianggap memiliki banyak sekali sumber daya yang dapat membantu Antony. Karena itulah kenapa Antony ini pun mulai melakukan berbagai cara untuk bisa mendekati sang ratu Mesir ini, si Cleopatra.
Antoni pun menulis banyak surat untuk Cleopatra yang berisi pesan bahwa dia sangat ingin bertemu dengan sang ratu. Nah, di momen itu Cleopatra pun tahu kalau Antoni ini membutuhkan bantuan Mesir. Dan di sisi lain, Cleopatra ini juga sebenarnya membutuhkan bantuan si Antoni juga untuk menjaganya sekaligus untuk menghabisi musuh-musuhnya. Namun meskipun Cleopatra sadar kalau mereka saling membutuhkan, entah kenapa Cleopatra ini nggak langsung membalas surat si Antoni. Antoni pun resah. Nih kok nggak pernah dibalas surat-surat gue ya? Apa karena gue kurang ganteng gitu ya? Nah, pas Antoni lagi resah ini menunggu balasan surat dari Cleopatra, pada suatu hari dia dikejutkan dengan sekumpulan orang-orang yang riuh ramai menyaksikan sesuatu dari tepi sungai Sindus. Orang-orang tuh langsung berkumpul macam lagi mau nengok pawai. Nah, pas saat Antoni mendekati kerumunan tersebut, betapa terkejutnya dia ketika Antoni melihat bahwa ternyata yang sedari tadi ditonton oleh orang-orang di sana adalah kapal mewah milik Cleopatra yang sedang berlayar, bos. Tepat pada saat itu juga langsung Antoni jatuh kagum sama kapal Cleopatra ini, bos. Pokoknya betul-betul indah lah. Layarnya berwarna ungu, dayungnya terbuat dari perak, dihiasi oleh ribuan lampu yang menyala-nyala, bos. Dan kapal tersebut juga diiringi oleh musik-musik yang sangat merdu. Bahkan nih bos, beberapa sumber mencatat bahwa kapalnya si Cleopatra ini juga mengeluarkan aroma-aroma yang sangat wangi. Nah, wangi kali kapal tuh sampai kecium di daratan. Baru dengar kalau ada kapal yang wangi. Nah, tapi bos, di balik semua keindahan dan kemegahan kapal itu, ada satu hal yang paling menarik perhatian Antoni. Bisa kalian tebak apa yang menarik perhatian Antoni? Betul, apalagi kalau bukan kecantikan sang ratu itu sendiri. Dari jauh aja Antoni bisa melihat Cleopatra ini tampil sangat cantik dan menawan di atas kapalnya itu. Kecantikan Cleopatra ini memang gak ada tandingannya bos, betul-betul mempesona, bagaikan dewi. Antoni yang menyaksikan hal itu pun seketika langsung terpesona. Dan tanpa menunggu lama, sang jenderal besar Roma ini pun langsung jatuh hati lah sama si Cleopatra ini. Memang cantik nih si Cleopatra. Dan barulah bos, sepanjang tahun 41 sebelum Masehi, Cleopatra dan Antoni pun mulai sering bertemu. Dan sejak kedekatan mereka semakin intens, Antoni ini pun dengan mantap menyatakan dukungannya terhadap Cleopatra. Nah, di momen itulah perannya Antoni pun sangat besar dalam membantu Cleopatra untuk menghabisi musuh-musuhnya, bos. Termasuk menghukum mati kedua adik kandungnya. Siapa ini? Si Cleopatra, yaitu Ptolemy XIV dan Arsinoe, yang dulunya itu dia bawa ke Suriah. Nah, kenapa adiknya yang dibawa ke Suriah ini ikut dibunuh? Ternyata kedua adiknya ini memang sudah sejak lama ingin melengsarkan kekuasaan si Cleopatra. Kedua adiknya ini udah mulai melawan Cleopatra sejak Julius Caesar masih hidup. Maka dihabisilah si musuh-musuh Cleopatra ini dengan bantuan si Antoni. Posisi Cleopatra di Mesir pun semakin tidak tertandingi lagi. Dia dapat dengan leluasa menjalin hubungan dengan Antoni, walaupun sebenarnya Antoni ini udah nikah bos, dengan seorang perempuan yang bernama Fulvia. Dia tetap tidak bisa mengalihkan perhatian dari Cleopatra. Dan ternyata pula Cleopatra ini pun udah jatuh cinta sama si Antoni. Alhasil apa, mereka tetap berhubungan, seolah dunia hanya milik mereka berdua aja lah. Dan dari hubungan tersebut pada tahun 40 sebelum Masehi, Cleopatra akhirnya melahirkan anak kembar sebagai buah cintanya dengan Antoni. Anak itu diberi nama Helios yang dalam bahasa Yunani artinya matahari, dan yang satu lagi Selena yang berarti bulan Leo. Dengan lahirnya dua anak kembar ini bos, kebahagiaan Cleopatra dengan Antoni pun terasa begitu lengkap. Namun sayangnya tidak lama kemudian Antoni harus balik lagi nih bos ke Roma. Hal ini disebabkan karena ternyata Fulvia istrinya sedang terlibat dalam pemberontakan melawan Octavius. Nah, Octavius ini siapa? Penerus Julius Caesar. Ingatkan keponakan yang ada di surat wasiatnya Julius Caesar. Ini lagi berantem sama si Octavius. Dan akhirnya mau gak mau si Antoni pun pergi. Antoni pun pergilah meninggalkan Cleopatra di Mesir hingga 4 tahun lamanya untuk menyelesaikan konflik antara bininya ini sama si Octavius. Hingga akhirnya bos, pada suatu hari Fulvia istrinya Antoni ini meninggal dunia.
Dan sejak istrinya meninggal, Antoni ya jadi bisa lebih leluasa lagi lah buat balik lagi ke Cleopatra. Karena memang pada saat itu si Antoni ini sangat-sangat bucin lah. Nah, tapi sebelum Antoni ini berhasil balik lagi ke Mesir, Octavius, penerusnya Julius Caesar ini ternyata sudah lebih dulu menahan Antoni. Dia nggak mau Antoni ini balik lagi ke Cleopatra, bos. Octavius itu menyuruh Antoni untuk menikahi saudara perempuannya yang bernama Octavia. Dan karena Antoni ini nggak mau terjadi konflik di situ, dia pun akhirnya setuju aja dengan pernikahan tersebut. Meskipun Antoni sudah secara resmi menikah dengan Octavia dan bahkan juga sudah memiliki anak dari Octavia, Antoni ini ternyata masih belum bisa, bos, untuk melupakan si Cleopatra ini. Bagi Antoni cuma Cleopatra lah cinta sejatinya. Dan karena sudah terlalu lama menahan rindu, keduanya ini, Cleopatra dan Antoni pun akhirnya bertemu kembali di kota Antioquia. Sejak saat itu Cleopatra dan Antoni pun seringlah mengadakan pesta dan juga perjamuan. Nah, di tempat itu jugalah mereka akhirnya bisa bersatu. Ada yang bilang mereka ini menikah, bos. Ada yang juga yang bilang mereka cuma pacaran. Entah mana yang betul, tapi yang jelas pada saat itu hubungan antara mereka berdua ini sudah lebih serius lagi nih. Cleopatra pun gak marah kok ketika tahu kalau Antoni ini sudah menikah sama Octavia. Dia tahu pasti Antoni melakukan itu karena ada sebabnya. Nah, hubungan romantis antara Cleopatra dan Antoni ini pun akhirnya memicu kemarahan si Octavius. Selain kesal karena Antoni ini dinilai sudah menyia-nyiakan Octavia, saudara perempuannya, Octavius ini juga merasa kalau sejak dekat dengan Cleopatra, Antoni ini jadi nggak fokus dalam memimpin Romawi. Asik sibuk pacaran aja lah mungkin dia. Akibat kekesalan itu, Octavius pun sempat menegur Antoni. Bos, kau yang betul. Akibat kekesalan itu, Octavius pun sempat menegur Antoni. Kau yang betul lah, janganlah kau bercewek terus. Kau fokus nih, mimpin Romawi. Macam mana nanti negara kau? Mau maju kalau kerjaannya cuma pacaran terus. Gak dihiraukan lah sama si Antoni, dia cuma iya-iya daripada dihabisi. Nah karena teguran ini tidak dihiraukan, akhirnya pecahlah di situ peperangan antara mereka yang disebut sebagai pertemuan Actium. Nah, peranglah si Octavia sama Antonio. Dan di momen itu lagi-lagi terjadilah perang saudara di dalam tubuh Kekaisaran Romawi. Nah, dalam peperangan melawan Octavius ini, bos, Cleopatra ini selalu setia mendampingin si Antoni. Namun sayangnya pada saat itu Antoni mengalami kekalahan, bos. Dan sebelum Antoni ini benar-benar dinyatakan kalah, Cleopatra ini juga terlebih dahulu balik lagi ke Mesir untuk menyebarkan berita palsu. Di mana pada saat itu Cleopatra ini mengumumkan bahwa Antoni sudah menang dalam peperangan melawan Octavius. Cleopatra sengaja melakukan hal tersebut supaya dia tetap bisa mempertahankan kedudukannya bersama dengan Antonio. Biar semua pengikut Cleopatra sama Antoni pada nggak kabur gitu loh. Ya iyalah kalau misalkan dia tahu rajanya kalah, pada kaburlah mereka tuh semua. Makanya diumumkan berita palsu tuh oleh Cleopatra. Padahal pertempurannya belum selesai. Nah, perbuatan Cleopatra yang mengumumkan kemenangan palsu itu akhirnya didengar sama si Octavius. Dan hal ini tentunya membuat Octavius jadi marah. Apa pula kau? Udah gua yang menang nih. Akhirnya Octavius pun mendatangi Cleopatra untuk mengancamnya balik. Tapi bos, entah karena Octavius ini memang ingin menghancurkan hubungan Cleopatra dengan Antoni atau apalah. Nah, di momen itu Octavius ini malah bersedia memaafkan perbuatan Cleopatra dengan syarat, oke, kumaafkan kau. Gak akan kubilang kalau misalkan itu berita palsu, asalkan kau mau menghabisi nyawa si Antoni ini, kata si Octavius. Nah, Cleopatra memang udah kepalang cinta mati nih sama si Antoni. Jelas gak mau lah. Dia nggak lah, ngaco kau. Udah kabur dia, bos. Nah, pas Cleopatra kabur nih, bos, sekarang gantian si Octavius lah yang menyebarkan berita palsu. Pada saat itu Octavius sengaja menyebarkan kabar kalau Cleopatra sudah dibunuh oleh dia dan pasukannya. Padahal Cleopatra nggak mati. Padahal dia kabur, dan singkat cerita berita palsu ini pun akhirnya sampailah, bos, di telinganya si Antoni. Antoni yang pada saat itu sudah sangat terpuruk karena kalah dalam peperangan, semakin merasa depresi setelah mendengarkan kabar bahwa kekasih hatinya sudah tiada.
Nah di momen ini Anthony ngerasa udah kayak, buat apa gue hidup kalau udah nggak ada Cleopatra. Setelah itu dia pun nggak berpikir secara panjang, akhirnya dia menghabisi nyawanya sendiri. Tapi sayangnya bos, tusukan pedang itu meleset. Anthony gagal menusuk pedang tersebut di bagian jantungnya. Akhirnya dia pun nggak langsung meninggal lah gitu. Dan hal itu malah membuat makin kesakitan sampai kehilangan banyak darah. Nah di momen inilah bos, momen yang paling epic, paling sedih. Tepat ketika Anthony ini sekarat bos, tiba-tiba Cleopatra ini muncul di hadapan dia. Cleopatra muncul dalam keadaan sehat bugar tanpa kurang sedikit pun apapun. Disitulah Anthony tahu bahwa ternyata kabar kematian Cleopatra itu palsu, dibuat sama si Octavius. Tapi apalah daya bos, nasi udah jadi bubur, si Anthony udah terlanjur sekarat. Cleopatra pun langsung buru-buru menghampiri si Antonius dan membaringkan tubuhnya Antonius di dalam pelukannya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, Anthony pun berkata, "Cleopatra, berdamailah dengan Octavius, kerjasamalah engkau dengannya. Lakukan itu agar engkau selamat," kata dia. Dan tepat setelah mengatakan kalimat terakhir itu, Anthony pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan si Cleopatra ini. Meninggalnya Anthony pun menyisakan luka yang sangat-sangat mendalam di hatinya Cleopatra ini bos. Bahkan nih bos, saking berkabungnya Cleopatra ini, Cleopatra sampai beberapa kali menyakiti dirinya sendiri sampai luka-luka di tubuhnya. Octavius sempat menawarkan pengobatan sama dia, tapi hal itu langsung ditolak karena dia ingin segera mati menyusul si Anthony ini. Penolakan Cleopatra ini pun akhirnya membuat Octavius jadi marah. "Kusakiti anak-anak kau, kubunuh anak-anak kau. Kalau kau nggak mau nuruti perintah gua," kata Octavius. Dan karena ancaman tersebut, mau tidak mau Cleopatra pun akhirnya nurut bos. Dan akhirnya tidak lama kemudian dia pun dibawalah sama si Octavius menuju ke Roma untuk disandra. Dan sebagai seorang ratu Mesir yang kini menjadi tawanan bos, Cleopatra pun langsung merasa dia down, sedown-downnya lah. Bahkan beberapa kali bos, dia mencoba untuk bunuh diri, tapi selalu gagal sampai akhirnya tepat 9 hari sejak Anthony meninggal dunia, Cleopatra pun juga menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa orang pada saat itu percaya kalau Cleopatra mengakhiri hidupnya dengan menggunakan racun. Karena dilihat dari kondisi terakhirnya, Cleopatra itu tampak seperti sudah menyiapkan untuk menghilangkan nyawa dia sendiri dengan sangat-sangat matang. Dia meninggal dengan tenang di atas sofanya, dan pada saat itu Cleopatra sedang mengenakan pakaian yang indah kali sebagai pakaian terakhirnya. Dan sebelum dia meninggal bos, Cleopatra ini juga sempat menulis surat untuk Octavius yang berisi keinginannya untuk bisa dimakamkan tepat di samping makamnya si Anthony. Dan keinginan itu juga dikabulkan sama si Octavius bos. Cleopatra pun dimakamkan bersisihan dengan mantan kekasih hatinya. Nah, meninggalnya Cleopatra ini pun menjadi tanda berakhirnya masa kepemimpinan dinasti Ptolemy di Mesir. Jadi momen itu juga Cleopatra resmi menjadi Firaun terakhir yang pernah menjabat di situ. Oke bos, jadi itu tadi kisah tentang perjalanan hidup si Ratu Cleopatra. Sebuah kisah yang sangat penuh dengan lika-liku, lumayan seru lah menurut gue. Sekaligus juga menegangkan. Dan di kisah ini pun gue ngerasa kagum sama si Cleopatra. Di balik segala kisah yang kontroversial, Cleopatra ini berhasil menjadi pemimpin yang membawa Mesir ke masa keemasan. Kebayang gak sih bos kalian, ini terjadi jauh sebelum Masehi loh. Peradaban Mesir pada saat itu udah semaju itu. Kebayang gak kalian? Ada dayung dari perak, kapal segede itu wangi dibuat sama mereka. Padahal dari segi teknologi bos, pada zaman kita sekarang lebih maju. Tapi ternyata di masa itu Cleopatra tetap bisa belajar banyak hal. Hingga dia tumbuh menjadi perempuan yang sangat cerdas dan juga berwawasan gitu. Betul-betul jadikan motivasi kita untuk makin rajin belajar lagi bos. Menurut kalian gimana kisah ini? Bagian mana yang menurut kalian paling menarik? Dan bagian mana yang menurut kalian tidak gue sampaikan dan pengen kalian sampaikan? Tulis di kolom komentar di bawah bos. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini silahkan klik like. Jangan lupa komen di bawah untuk saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain tombol notifikasi supaya kalian tahu kalau gue upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel gue. Terima kasih.